apapun yang disampaikan, insya Allah yang namanya pengajian agama akan banyak memberikan manfaat kepada kita sekalian dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan tentunya juga kualitas muamalah kita terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelumnya seperti biasa mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hari ini 17 Agustus ya. 17 Agustus 2025. Oleh karena itu maka secara pribadi ulun ingin menyampaikan ucapan selamat memperingati proklamasi kemerdekaan RI yang ke-80. 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2025. Tepat sudah 80 tahun ya kita merdeka. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 10 Ramadan 1363 Hijriah, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tanah air Indonesia menyatakan kemerdekaan dengan untayan kata yang sangat bersejarah yang kita istilahkan dengan proklamasi. Itu untayan kata yang sangat bersejarah. Proklamasi yang dibacakan dan ditandatangani oleh atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini kita tahu berataan ya, hafal berataan. Baik Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang sangat erat hubungannya dengan angka 17 atau dalam bahasa lain ada 3 peristiwa yang sangat bersejarah sehubungan dengan tanggal 17 atau angka 17, mohon maaf. Yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Itu Bapak Ibu, kita ini insya Allah kadang-kadang ikut berjuang ya, insya Allah. Usia kita ya, terutama ulun ya, secara pribadi tidak ikut berjuang. Tetapi kita merasakan betul betapa nilai 17 Agustus itu dalam kehidupan kita sekarang. Jadi kalau mengibarkan bendera merah putih Bapak dan Ibu,
ketika kita menancapkan di depan rumah kita, maka bendera merah putih itu bukan sekedar kita tancapkan, bukan sekedar kita kibarkan, tapi ketika kita mengibarkan bendera merah putih, kita memandang kibaran bendera itu dengan penuh rasa syukur sebenarnya. Syukur, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Makanya dalam alinea ketiga, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahari lagi sekolah ya, lagi sekolah SD, SMP, SMA atau madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kecuali kuliah, kalau kuliah sudah jarang. Kalau lagi sekolah madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai jadi pegawai, nang pegawainya ya. Setiap Senin itu ketika mengibarkan bendera merah putih, maka naskah pembukaan Undang-Undang Dasar ini selalu dibaca, selalu dibaca. Yang bagusnya itu untuk memperingati proklamasi kemerdekaan RI itu ada lomba membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar bagi anak-anak. Mestinya bukan hanya bagi anak-anak, tapi bagi kita orang tua juga ada lomba membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan sekedar beramian biasa, bukan memanjat pinang aja. Memanjat pinang itu memang gambaran betapa perjuangan itu beratnya, betapa perjuangan untuk mendapatkan sesuatu itu berat, termasuk memperoleh kemerdekaan. Dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar itu alinea ketiga disebutkan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alinea ketiga dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya bahwa kemerdekaan RI tidak akan didapatkan kecuali dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebab mustahil bambu runcing dapat melawan tang-tang raksasa, meriam senapan Belanda, mustahil. Golok dan parang mustahil bisa berhadapan dengan senapan mesiu milik penjajah, tidak mungkin. Maka tanpa rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan tidak mungkin dapat kita dapatkan. Nah, maka ternyata Bapak Ibu, 17 Agustus itu sangat erat hubungannya dengan 17 rakaat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu maka yang perlu kita garis bawahi dulu, kalau seandainya kita memperingati peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan segala agenda yang kita agendakan, sibuk, lalu kemudian tidak salat johor, itu tapaling bahasa Banjarnya, tidak tepat itu, salah itu, mohon maaf bahasa ulun, salah, keliru. Kalau kita sibuk memperingati peringatan HUT, hari ulang tahun kemerdekaan RI, lalu kada sembahyang johor, saking sibuknya, itu tidak berakhlak di hadapan Allah, tidak beradab di hadapan Allah, tidak beradab di hadapan manusia. Kenapa? Kalau kita kembalikan kepada pejuang-pejuang negara ini, mereka ketika melawan penjajah, berkecamuk perang pada waktu itu, sampai waktu johor mereka lepaskan senapang dan lain sebagainya, mereka laksanakan salat, karena ada dua prinsip yang mereka pegang pada waktu itu. Ada dua prinsip yang mereka pegang pada waktu itu. Biarlah negara ini terjajah, asalkan jangan iman yang terjajah.
Biarlah negara ini terjajah, asalkan jangan iman yang terjajah. Sebab kalau tidak salat, berarti ada dua yang terjajah. Pertama, negara ini terjajah, yang kedua iman yang ada di dalam dada. Jadi tak paling benar amun memperingati peringatan HUT kemerdekaan RI, lalu kemudian kada salat zuhur. Ya, kada salat zuhur. Ini umum sering terjadi, mohon maaf, karena sibuk berbagai macam kegiatan memperingati peringatan HUT RI, tidak salat zuhur, atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu diisi dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Apa contohnya yang bersifat maksiat? Ibu-ibu main sepak bola, ya, atau bapak-bapak main sepak bola pakai daster, baju bibinian. Ibu-ibu main sepak bola tuh sudahnya itu. Mudahan di daerah kita kada ada yang seperti itu kegiatannya. Panjat pinang, ibu-ibu menaiki pinang, ibu-ibu pesertanya, masya Allah, naudzubillah. Itu terjadi, ternyata terjadi. Kalau berramian yang bedangdut macam-macam tuh udah tuh kada kawadianu lagi itu. Jadi kadang-kadang sikap itu keliru, salah dalam menyikapi peringatan HUT kemerdekaan RI. Orang bahari berjuang, kita wah ini beramian, kan paling itu. Orang bahari berjuang mati-matian, kita wah ini bararamian dalam rangka memperingati hari HUT kemerdekaan RI. Nah, oleh karena itu maka yang harus kita pegang adalah kemerdekaan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu maka jangan lupa tegakkan salat 17 rakaat dalam sehari semalam sebagai pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat kemerdekaan. Jadi salat itu dulu juga pernah ulun sampaikan adalah sebagai pernyataan syukur. Salat sebagai pernyataan syukur secara umum, nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita, nikmat panjang umur, nikmat sihat dan lain sebagainya, secara khusus nikmat kemerdekaan. Ya, tegakkan salat dalam kehidupan. Jadi ketika seorang suami datang begawi, lalu nang bini memaraki, mau uruti balikat laki, mau uruti balikat laki, dulu pernah ulun sampaikan. Ujar nang laki, kenapa garang ikam jadi mau uruti balikatku? Uma ajar nang bini, ulun jadi mau uruti balikat pian, ulun berterima kasih banar lawan pian. Pian tukarakan ulun baju, pian penuhi segala keperluan rumah tangga kita, belanja anak dan lain sebagainya. Amun ulun kada mau uruti balikat pian datang begawi, berarti ulun kada berterima kasih lawan pian. Nah, kalau kita hubungkan dengan salat, kenapa ujar Allah kalian melakukan salat? Ulun melakukan salat ya Allah karena ingin bersyukur kepada engkau, banyak nikmat yang kau berikan kepada ulun. Amun ulun kada salat, berarti ulun kada berterima kasih lawan nikmat yang diberikan pian lawan ulun. Jadi kita salat tidak lain adalah dalam rangka untuk bersyukur, pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Salat 17 rakaat kita sudah sering membahas itu, pernyataan syukur, kemudian ingin minta sesuatu kepada Allah. Datang laki begawi, datang bini memaraki, mau uruti balikat laki, anu abahnya emas ulunnya hanya 5 gram, tambah hiakan bang 10 gram barang.
Oh, jernang laki, berarti ikam mau uruti aku, ada sesuatu yang dipinta. Ada udang di balik batu. Nah, sama dengan salat. Kita melakukan salat karena ada sesuatu yang kita pinta. Kenapa? Karena makna dari salat itu adalah doa, permintaan. Rabbi firli, ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, sempurnakan ya Allah segala kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, derajat di dunia, derajat di akhirat, derajat di sisi engkau, derajat di sisi sama manusia ya Allah. Apalagi warzuqni, anugerahkan ya Allah kepadaku rizki, wahdini, tunjuki aku kepada jalan yang benar dan engkau ridhai, wa'afini, sihatkan badanku ya Allah, sihatkan badanku ya Allah, hilangkan penyakitku ya Allah, sembuhkan berbagai penyakit, wa'afini, sihatkan badanku, wa'fu anni, hapuskan segala dosa dan kesalahanku. Salat adalah permintaan, salat adalah doa. Silakan aja cari referensi apapun, dalam kamus apapun, salat itu maknanya adalah doa. Nah, oleh karena itu pesannya adalah ketika melakukan salat jangan kada paham dengan apa yang kita baca. Kenapa? Karena salat sama dengan doa. Kita minta sesuatu, kita tidak mengerti apa yang kita minta kalau kita tidak paham dengan bacaan yang ada dalam salat itu sendiri. Nah, ini hanya cuplikan-cuplikan. Baik, jadi yang pertama yang apa namanya ada kaitannya dengan angka 17 itu adalah salat 17 rakaat dalam sehari semalam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Kita berharap sekali mudah-mudahan anak kita, cucu kita tidak ada yang meninggalkan salat. Karena Quran menyebutkan dalam surah Maryam ayat 59. Surah Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti ada generasi-generasi berikutnya, ujar Allah, yang mereka lalai dengan salat dan mereka menuruti kehendak hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Naudzubillah. Ada nanti generasi-generasi yang meninggalkan salat. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Ini sudah ada. Bahkan mulai bahari sudah ada di depan kita. Ada di kalangan kita. Mudah-mudahan bukan keluarga kita yang kada sembahyang lagi karena ada kajian-kajian yang mengatakan bahwa salat itu kada wajib. Salat itu hanya sekedar ingat, eling. Ada yang mengatakan salat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau sudah dikerjakan 5 waktu dalam sehari semalam, hari berikutnya kada perlu salat lagi. Dan lain sebagainya. Naudzubillah. Naudzubillah. Itu sudah tidak rahasia lagi Bapak Ibu. Tidak jadi rahasia lagi. Di mana-mana ada pengajian yang mengajarkan salat itu tidak wajib. Naudzubillah. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa, Masya Allah. Seorang nabi, lipalnya nabi, berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Dalam surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. Kalau tadi surah Maryam ayat 59.
khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, dan seterusnya. Dalam surah Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini bagus sekali kita baca doa ini Bapak Ibu. Bagus sekali kita baca. Dan doa yang terbaik itu adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Doa yang terbaik adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Termasuk Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Jangan wa qurratu a'yunina, keliru. Qurrata a'yun. Qur'annya seperti itu. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dari Al-Qur'an. Sekali lagi Bapak Ibu, doa yang baik itu adalah doa yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, termasuk Nabi Ibrahim berdoa, dan bagus sekali doa ini juga kita baca. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku dan jadikan anak cucu zuriat keturunanku menegakkan salat. Masya Allah, Nabi Ibrahim berdoa seperti itu karena dikhawatirkan ada nanti generasi setelah kita yang meninggalkan salat. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kekanakan kita tuh munnya kada bangun, kita banguni subuh. Ya Allah, perjuangan kita membiasakan anak-anak kita untuk menegakkan salat. Salat yang paling berat itu adalah salat subuh memang. Ya, nyamanannya guring. Jam 5 itu nyamanannya guring. Ya, kalau memang kada terbiasa bangun. Tapi kalau terbiasa bangun jam 4, jam 5 itu biasa aja. Ya, ulun bahari ingat benar lawan guru ulun Haji Mugni Hasar di Kampung Melayu, rumah Sidin di belakang Man 1 Banjarmasin. Jadi beguru lawan Sidin, datang ke rumah Sidin, minta doa, minta banyu dan lain sebagainya. Ya, ikam jadi Sidin guring melandau jadi Sidin. Ulun tak kajut berakan Sidin guring melandau. Ikam nih jasidin guring melandau. Seingat ulun, setahu ulun nih kada nih menurut ulun. Ajan paling lambat kan bangun ajan nih paling lambat nih. Bahari ya. Jan ulun kada melandau ulun. Kada jasidin. Ikam nih guring melandau jasidin. Oh, sekalinya yang dimaksudkan Sidin dengan guring melandau itu, kalau kita bangun pada waktu azan subuh itu sudah melandau. Ukuran kita, mohon maaf Bapak Ibu, ukuran kita. Kalau ukuran bubuhannya nang sudah terbiasa bangun jam 7, jam 5 itu sungsung. Tapi ukuran kita mestinya kita nih bangunnya jangan jam 5. Mestinya kita nih bangun jam 4, kan seperti itu. Mestinya nih kita nih sembahyang taubat dulu 2 rakaat, sembahyang tahajud, kalau belum berwitir tutup dengan witir walaupun 1 rakaat, minimal 1 rakaat. Nah baru kemudian menanti salat subuh berjamaah. Itu hanya kada melandau jersidin. Oh ternyata memang bujur. Jadi kelas-kelas seperti kita ini bila bangunnya jam 5 itu sudah melandau. Kelas kita ya, kelas kita. Nah baik, kita kembali. Jadi 17 rakaat jangan ditinggalkan. Kita kibarkan bendera merah putih 17 Agustus. Kalau sekarang bukan 17 Agustus lagi, tapi sebulan penuh. Mulai tanggal 1 Agustus kan, ada instruksi dari ketua RT bahwa 1 Agustus sampai 30
Agustus 31 ya, Agustus ya 31. 1 sampai 31 Agustus wajib untuk mengibarkan bendera merah putih. Tagulagai tak anu lipatan mencari di mana ke Baandak jar kada terdapat mencari tapaksa menukar, murah aja pengharganya bendera. Sakalnya terdapat dimakan gagat dimakan gagat bendera karena disimpan kan, rata-rata disimpan. Nah Bapak Ibu, Masya Allah panjang umur kita bertamuan pulang lawan bulan Agustus. Asa kada karasaan jar paringnya belum jabok lagi, paring tahun dahulu mengibarkan bendera. Alhamdulillah tahun ini berdapat pulang dalam bulan Agustus, kita kibarkan bendera. Seapa ada mengibarkan bendera sementara kita bandingkan dengan perjuangan para pejuang bangsa ini. Jadi kalau kita mengibarkan bendera merah putih Bapak Ibu, itu paling tidak adalah merupakan bagian dari penghargaan kita terhadap para pendiri bangsa ini. Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Kayak itu, kalau bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita mengibarkan bendera, paling tidak kita mengibarkan bendera itu karena kita ingin menghargai jasa para pahlawan kita. Walaupun pahlawan kita yang sesungguhnya itu adalah orang tua kita dan guru-guru kita. Sekali lagi Bapak Ibu, pahlawan sejati bagi kita itu adalah orang tua kita dan guru-guru kita. Tanpa menafikan tentunya para pejuang bangsa ini juga pahlawan ya. Tapi secara pribadi pahlawan sejati itu adalah orang tua dan guru-guru kita. Jadi bebaya mengibarkan bendera jahat dakun, apalagi berjuang. Nah seperti itu. Ayo insya Allah ada aja nilainya, ada nilai pahalanya. Apalagi ketika mengikat Bismillahirrahmanirrahim, mengikat lagi nang di tengah Bismillahirrahmanirrahim, yang bagian bawah Bismillahirrahmanirrahim. Kina maandak di halaman rumah mengikat Bismillahirrahmanirrahim, ada nilai pahalanya. Ada nilai pahalanya. Apalagi kalau kita pandang, alhamdulillah, bendera merah putih tidak akan berkibar tanpa rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tambah lagi pahalanya. Tapi apalah kita mengibarkan bendera merah putih, apalah artinya kalau kada menegakkan 17 rakaat. Nah lalu kemudian yang ketiga tadi 17 Agustus, yang kedua 17 rakaat, yang ketiga adalah 17 Ramadan, di mana pada 17 Ramadan itu awal pertamanya diturunkan Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu, 3 rangkaian ini luar biasa. 17 Agustus, 17 rakaat, dan 17 Ramadan. Jangan Al-Quran itu kada dibaca minimal sedikit dalam sehari semalam. Kita tuh alhamdulillah kalau mengamalkan sudah ya, sudah mengamalkan, walaupun kada keseluruhan dari isi Al-Quran sudah kita amalkan. Kita nang sembahyang ini kan mengamalkan Quran nih. Kita makan berbismillah mengamalkan Quran. Kita makan tangan kanan. Kita masuk WC mendahulukan kaki kiri. Keluar WC mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Lalu ada doa masuk masjid, minimal doanya Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau yang maksimal dalam hadis itu, dalam fikih sunnah disebutkan a'udzubillahil aliyil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim. Hanya Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik, tutup dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam fikih sunnah disebutkan begitu, doa masuk masjid. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam keseharian kita dalam rangka mengamalkan isi Al-Quran. Jadi alhamdulillah sudah kita amalkan. Tentu kita tidak akan mengamalkan Quran kalau kita tidak mempelajari isi Al-Quran itu sendiri.
Kita sudah mengamalkan, kita sudah mempelajari sebelumnya, dan tinggal lagi kita membaca dalam keseharian kita. Curang tamat aja bang baca Quran jar bahari, betamat aja waktu kawin, betamat. Nah Quran itu tidak ada istilah tamat. Bujur aja bang betamat, bujur aja betamat itu. Betamat belajar 30 juz itu bujur aja. Cuma jangan dianggap tamat. Kalau kita anggap tamat, ya nang Qurannya bekulat itu, berdebu Quran di atas lamari baandak. Karena bulan Ramadan hanyar tabuka, syukur juga tabuka di bulan Ramadan. Nah mestinya Quran itu sesuai dengan namanya, Quran itu bacaan, artinya dibaca, 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 dibaca. Yang paling bagus Bapak Ibu baca Quran itu selesai salat subuh, Masya Allah, Masya Allah. Seperti kita menyiram bunga, menyiram kembang di pagi, di subuh hari, seiring dengan turunnya embun pagi, kita menyiram bunga ya. Karena hati manusia itu sebagaimana kembang, ada yang subur, hati kita tuh ada yang subur, kembang itu ada yang subur, ada yang segar. Kembang juga ada yang layu, hati juga ada yang layu. Dan naudzubillah, kembang itu ada yang mati, sebagaimana hati juga ada yang mati. Kalau hati kita itu layu, kalau kembang itu layu, masih ada harapan untuk segar kembali dengan dipupuk, dengan disiram. Tapi kalau hati itu telah mati, kemana obat harus dicari? Susah mencari obatnya. Kalau hati mati Bapak Ibu, sebagaimana matinya kembang, tidak bisa lagi disiram, tidak bisa lagi dipupuk, kecuali copot itu kembang, lempar ke samping, tanamlah kembang yang baru, baru bisa disiram, baru bisa dipupuk. Itulah perbandingan hati kita. Ketika Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh seseorang, wahai Abdullah bin Mas'ud, ulun ini sakit hati berkepanjangan, kadada habis-habisnya sakit hati, berbagai macam persoalan hidup selalu datang, belum selesai satu masalah, muncul masalah yang baru. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada waktu itu, pertama, lakukan sholat tahajud. Yang kedua, sering silaturahmi dengan ulama. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau tiga macam ini sudah kau lakukan, tahajud sudah, silaturahmi dengan ulama sudah, kau baca Quran sudah, ternyata kau masih sakit hati, berarti hatimu telah mati. Bagaimana caranya? Kembang tadi Bapak Ibu kalau sudah mati, copot itu kembang, buang ke samping, tanamlah kembang yang baru, baru bisa dipupuk, baru bisa disiram. Itulah hati manusia. Kalau hati kita telah mati Bapak Ibu, jangan minta kepada Allah agar disembuhkan, tapi minta kepada Allah, ya Allah, gantikan hatiku dengan hati yang baru. Abdullah bin Mas'ud mengajarkan begitu. Kau pinta kepada Allah, gantikan hatimu dengan hati yang baru. Ternyata salah satu penyebab hati mati adalah jarang membaca Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran. Makanya ulun ingin menyarankan Quran itu dibaca berurut Bapak Ibu. Pertama misalnya surah Fatihah, lanjut surah Al-Baqarah, sampai selembar tutup. Berdoa, di antara doanya adalah Allahumma ja'alil Quran rabi'a qalbi. Jadikan Al-Quran ya Allah menjadi penyiram hatiku yang sedang layu, wa nura basari, cahaya bagi pandanganku, wajila ahuzni. Jadikan Al-Quran yang baru aku baca ya Allah menjadi penghilang segala kesedihan yang sering bertahta dan bersemayam di dalam dadaku. Kita berdoa kepada Allah karena kita ini berbagai macam persoalan hidup sering kita dapatkan, sering kita alami.
baca Quran dan berdoa kepada Allah. Jadikan Quran yang aku baca ya Allah menjadi penyebab hilangnya kesedihan yang ada dalam dadaku. Jila huzni menjadi penyebab hilangnya kesedihan yang ada. Wa zahaba hammi wa ghammi, jadikan Quran sebagai pelenyap perasaan resah, gelisah yang ada dalam dadaku. Nah, kemudian silakan setelah itu berdoa apapun lagi selain doa itu. Ini bersumber dari hadis Bapak Ibu. Rasulullah mengajarkan doa itu. Yang doanya agak panjang memang. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika nasiyati biyadika maudin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uka as'aluka bismikal a'zam, dan seterusnya ditutup dengan permintaan tadi. Masya Allah Bapak Ibu, Quran jangan kada dibaca tanpa bermaksud ulun menggurui, minta maaf, minta rela. Jangan kada dibaca dalam keseharian, karena Quran itu pang nangkaina mengawani kita dalam kubur. Masya Allah, kita beribadah bersedekah sudah jarang, karena pikawa bersedekah, baca Quran barang kita kada bermodal. Baca Quran ini kada bermodal. Kalau bersedekah bermodal, membangun masjid bermodal, membangun panti asuhan bermodal, mun kada berduit kada kawa. Tapi kalau baca Quran kada bermodal. Kita bisa melakukan yang barangkali orang tidak bisa melakukan. Minta maaf. Nah, baca Quran kada bermodal, tapi nilainya luar biasa. Nanti dia akan datang syafi'an sebagai pemberi syafaat kepada kita. Dalam kubur menjadi teman. Ketika kita mendoakan orang yang meninggal dunia, Allahumma ja'alil Quran lahum fi kuburihim munisa. Ya Allah, jadikan Al-Quran bagi mereka dalam kubur sebagai teman setia yang menemani mereka. Jadi artinya kalau kita baca Quran, maka Quran itu akan menjadi teman setia bagi kita dalam kubur. Wa fil qiyamati syafi'a, di hari kiamat menjadi syafaat, penolong. Apalagi wa ala sirati nura, ketika meniti titian siratal mustaqim, Quran jadi cahaya, jadi lampu penerang. Termasuk yang kita baca Bapak Ibu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. 3 kali dalam hadis disebutkan, yang membaca itu 3 kali kada disebutkan waktunya, tapi disebutkan 3 kali. Diandak oleh kita antara doa pertama dengan doa kedua, maghrib dan subuh, maka dia akan melewati titian siratal mustaqim dalam keadaan cepat seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Lalu di antara kekawanan kita ada nang 4 kali kan kayak itu kalau. Dan ada dalam perukunan enggak Ustaz? 4 kali, ulun bingung juga kenapa kan jadi 4 kali. Maka hadisnya 3 kali. Sekalinya jarak kekawanan kita menjawab, mungkin jawabannya nih goyonan lah sambil bergaya. Anu Ustaz Tajar, jadi 4 kali itu jar, kalau sekali naik, kalau 2 kali mendatar, jembatan kan titian siratal mustaqim, kalau 3 kali menurun, bila 4 kali jar sut langsung ujar. Tahu bujur juga kah itulah, bujur juga kah. Nanang kita baca tuh Bapak Ibu, maka tangalih bacaannya himpul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidaw wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Kita baca 3 kali antara doa pertama doa kedua, itu akan selamat dalam meniti titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, termasuk baca Quran tadi, kita berharap agar Quran yang kita baca itu menjadi nur cahaya pada waktu meniti titian siratal mustaqim. Satu lagi, wa fil jannati rafiqa, akan menghantarkan kita sampai ke dalam surga. Dan satu lagi, wa minan nar sitran wa hijaba, terhadap neraka menjadi dinding
dan menjadi penghalang dari panasnya jilatan api neraka. Quran yang kita baca itu harapannya seperti itu. Kita berdoa agar yang pertama menjadi syafaat, menjadi teman di kubur, syafaat pada hari kiamat, kemudian menjadi cahaya pada waktu meniti titian siratal mustaqim, menghantarkan kita masuk ke dalam surga dan menjadi pendiding serta penghalang dari panasnya jilatan api neraka. Kibarkan bendera merah putih 17 Agustus, jangan lupa tegakkan salat 17 rakaat, dan jangan kali ingat baca Al-Quran yang diturunkan 17 Ramadan. Insya Allah berkah akan diturunkan Allah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum